Oke, back again with me, Eka Pratiwi. Jadi di sini aku bakal bikin video tentang habit. Jadi habit itu apa sih? Habit itu adalah kayak perilaku kita atau kebiasaan kita sehari-hari, baik itu perilaku positif maupun negatif gitu. Nah, buat kalian yang mungkin saat ini masih memiliki habit atau kebiasaan sehari-hari kalian yang negatif habits, mungkin pengen banget nih kalian berubah untuk memiliki habit yang jauh lebih baik. Jadi gimana Kak caranya kalau misalnya kita mempunyai habit yang buruk atau yang kurang baik tapi pengen diubah menjadi habit yang lebih baik. Nah, sesuai yang aku ketahui, yang aku cantolin di kepala aku karena beberapa mata kuliah aku pernah membahas tentang ini, yaitu salah satunya punishment dan reward. Kenapa punishment dan reward ini bisa merubah habit negatif bisa menjadi habit positif? Jadi, punishment sendiri adalah hukuman dan reward sendiri itu adalah hadiah. Jadi, hubungannya apakah punishment dan reward terhadap habit? Jadi, hubungannya adalah ketika kalian ingin merubah habit kalian yang buruk, kayak semisal kalian merokok, atau misal kalian ini suka berantakan kamarnya atau jarang mau nyuci piring. Nah, misalnya kamu pengen berhenti buat orang, sorry kepotong, aku barusan aja matiin kompor karena aku habis masak, karena aku bener-bener kelupaan ngetek video malah belum matiin kompor. Oke, jadi kita lanjut gimana hubungannya punishment, reward, dan ini dan habit. Jadi buat kalian yang pengen berhenti dari habit yang buruk seperti merokok atau kamarnya berantakan gak dibersihin atau cuci piring, kalian bisa nerapkan punishment atau reward. Dengan cara gimana Kak? Dengan cara kayak kamu target nih 1 minggu aku harus rajin beresin kamar, nanti aku akan dikasih reward buat apa, misalnya buat ngopi ngopi yang belum kalian pernah keturutan gitu, atau mungkin pergi ke suatu tempat yang belum pernah keturutan gitu. Itu sebuah reward. Tapi ketika 1 minggu target tersebut kamu belum bisa menjadi orang yang rajin menata kamar, kamu harus mendapatkan hukuman yang masuknya itu agak berat gitu, agar kamu tuh nggak melanggar peraturan itu gitu. Jadi kayak mungkin dengan cara harus mengamalkan uang sebesar 100.000 gitu kan. Kalian kan mungkin berat hati ya, 100.000 kan bisa buat beli gacoan, bisa buat beli McD ya, bisa buat beli kopi dan lain sebagainya. Jadi kalian harus ngasih punishment untuk kamu kalau misalnya seminggu belum ada perubahan dalam menata kamar kamu, maupun yang merokok pun gitu. Seminggu kalau misalnya belum bisa dapat hukuman, kalau misalnya udah bisa dapat reward, itu akan jauh lebih semangat untuk berubah. Karena apa? Karena ada rewardnya, ada hadiahnya ketika kita berhasil, dan kita akan ini akan tidak melanggarnya karena kita takut akan punishmentnya atau hukumannya gitu. Jadi mungkin itu akan bisa merubah habit kamu untuk menjadikan diri kamu jauh lebih baik, habitnya lebih positif juga, dengan cara punishment and reward gitu. Jadi emang benar kalau habit yang negatif atau yang buruk itu nggak langsung sembuh atau nggak langsung berubah total drastis, itu nggak langsung ya. Seperti layaknya kita udah kecanduan terhadap sesuatu atau mungkin terhadap rokok, kita nggak mungkin akan langsung sembuh seketika ketika kita berusaha untuk memberhentikan habit tersebut. Pasti akan bertahap gitu ya, akan terus bertahap. Mungkin yang awalnya 1 hari nggak ngerokok, terus 2 hari nggak ngerokok, lama-lama bisa seterusnya nggak ngerokok. Begitupun kalau misalnya yang suka
nggak bersihin kamar, mungkin yang awalnya beberapa minggu sekali dilatih untuk sehari sekali bersihin, lama-lama keterusan gitu. Begitupun buat kalian yang mungkin obesitas, punya lemak yang banyak tapi males banget buat olahraga kayak aku, kalian mulai berubah dengan cara punishment dan reward, yaitu kayak berusaha untuk target olahraga seminggu berapa kali. Kalau misalnya nggak nyampe target, kalian bisa kena punishment. Kalau misalnya tercapai, kalian dapat reward apa gitu. Itu akan jauh membuat kalian lebih semangat untuk menjalani kehidupan kalian, untuk membangun habit yang jauh lebih baik gitu. Jadi di sini sejatinya kita, setiap manusia pasti punya habit ya, maupun baik maupun buruk. Habit orang pasti ada tersendiri dan mereka pasti pernah berkepikiran untuk merubah habit itu. Gimana caranya untuk memberhentikannya atau mengganti dengan habit yang jauh lebih baik lagi. Jadi mungkin ini bisa banget buat kalian jadi saran dari aku untuk merubah habit kalian yang mungkin kurang baik atau belum baik, untuk menjadikan habit kalian jauh lebih baik lagi. Semoga dengan ini bisa membantu kalian untuk bisa merubah habit yang kurang baik dan bisa belajar dengan punishment dan reward, sehingga kalian bisa berhasil menjadi orang yang dengan habit yang sesuai dengan keinginan kalian, yang tentunya dengan habit yang jauh lebih baik ya tentunya. Aku tidak mendukung untuk orang merubah diri menjadi seseorang dengan habit yang jauh lebih buruk dengan punishment dan reward. Jadi video ini diperuntukkan buat kalian yang pengen habit kalian jauh lebih baik, yang awal mulanya mungkin kurang baik, kayak kurang olahraga, terus kurang menjaga kebersihan kosan, atau mungkin masih merokok dan lain sebagainya. Itu boleh banget dilakukan buat punishment dan reward untuk merubah habit kalian menjadi jauh lebih baik lagi. Tapi kalau dalam konteksnya kalian harus merubah habit kalian dari yang awalnya nganggur cuma tidur-tiduran, terus kalian bangun, terus bangun-bangun kalian ngerokok, terus setelah ngerokok kalian ngeslot. Itu aku sangat tidak menyarankan, termasuknya itu kayak habit yang negatif. Jadi mungkin kayak sekarang kalian cuma tidur-tiduran dan kalian tuh seharian tidur full, cuma kalian tuh bingung banget, masa iya sih seharian aku tidur terus gitu kan. Nah coba deh cari habit. Oh ya mungkin bangun tidur makan kali ya sambil ngerokok enak, terus habis itu ngeslot. Itu tuh nggak baik ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar merubah habit kita yang kurang baik atau yang masih negatif menjadi positif, seperti rajin berolahraga, rajin membersihkan kamar kosan, seperti memberhentikan rokok. Karena jujur nih aku sih bukan orang yang amat melarang orang merokok. Cuma kalau dipikir-pikir uang buat ngerokok itu termasuknya banyak gak sih? Cuma aku sih orangnya netral aja, maksudnya netral, mau temenan sama orang yang rokok boleh, kalau yang nggak merokok juga boleh. Jadi simple aja, karena aku emang senetral itu. Cuma kalau misalnya kalian merasa bahwa merokok itu mengganggu kesehatan kalian atau mengganggu keuangan kalian, aku carilah, kasih tahu infonya bahwasanya ada punishment dan reward yang buat kalian bisa berhenti dari habit itu. Karena sejatinya habit negatif menurut seseorang kan beda-beda. Kalau menurut kalian habit ngerokok itu nggak terlalu negatif dan nggak perlu dirubah, ya mungkin nggak apa-apa, itu menurut kamu. Cuma kalau misalnya kalian mempunyai habit yang harus diubah, ini aku kasih tahu dengan cara punishment dan reward gitu ya. Ini itu aja yang bisa aku share di video ini. See you in the next video. Bye bye.